Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, portofolio review, konsultasi portofolio, e-learning setiap pagi, dan masih banyak lagi. Karena grup premium ini baru dibuka, maka ada diskon harga besar-besaran. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis untuk setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Untuk IHSG, hari ini sempat closing di 7.000 ya, jadi congrats untuk IHSG kita. Finally dia closing dan ditutup di harga 7.000 ya. Dan kalau saya lihat stokastiknya di sini cukup oke dan berpotensi untuk lanjut naik lagi. Target resistance terdekatnya untuk IHSG kalau dia memang berhasil break area resist 7.032, berpotensi untuk lanjut naik lagi ke harga 7.088 dan semoga saja itu bisa terjadi. Kita bisa happy cuan bersama di grup MC Saham. Ya, link Telegram sudah saya sediakan, bisa join ya di grup di kolom deskripsi di bawah. Next, di sini ada saham GSCO. GSCO closing 164 ya, persentase plus 13,1%. Sementara waktu GSCO juga sudah membuat swing low valid ya di sini. Sudah valid di sana dan kita coba cek dari Fibonacci-nya dulu. Oke, untuk GSCO ya, gini ya, bisa didengarkan bahwa kalau memang GSCO berhasil break 164 ya. Kalau memang resistance 164 ini berhasil di break, ya ada potensi untuk lanjut naik lagi ke next resistance 173. Ya, tapi ingat kalau memang itu ditembus ya akan naik ke 173, tapi kalau memang membuat rejection harganya malah bertolak ke belakang dan nggak mau naik lagi, ya ada potensi untuk lanjut turun ke 154 ya untuk GSCO. Jadi kurang lebih GSCO gitu dulu seputar analisa teknikalnya ya. Hari ini sudah naik cukup oke. Seharusnya besok ada potensi saat opening naik dulu bisa digunakan untuk take profit. Next, di sini ada saham SMMT. SMMT closing 1075, persentase plus 8,59%. So far untuk SMMT masih bullish dan masih strong uptrend. Dan kalau teman-teman yang suka follow the trend ya bisa masuk di SMMT. Tapi bagi saya lebih baik kalau teman-teman bisa buy on weakness daripada buy on strength karena itu prinsipal dari grup MC Saham. Bahwa kalau harganya sudah naik jangan terlalu dikejar, kita tunggu saat nanti ada candle merah baru kita bisa entry ya. Jadi jangan saat posisi bullish bisa buy on korektif atau buy on breakout ya seperti itu ya. Untuk SMMT supportnya di 950 atau 1000 titik psikologis dan untuk resistennya tetap di 1125 hingga ini ya new resistance 1170. Mungkin untuk SMMT demikian. Kita next, di sini ada saham BCIC. BCIC hari ini closing 150 ya, sementara memang masih sideways dulu. Sideways-nya di sekitaran harga 149, 148 ya di arah sanaan hingga 156. Ya. Jadi perhatikan saja untuk BCIC, kalau saya nggak rekomend untuk di hold ya. Kalau saya nggak ngerekomend untuk di hold karena ya masih bearish. Untuk support base-nya di 131 ya, ini support kuatnya di 131 untuk BCIC, sementara masih sideways di 148 hingga 156. BCIC kalau sudah bisa TP segera TP ya, atau mau ambil tindakan average down harus tepat ya pengambilannya. Next, di sini ada saham JPFA. Nah, untuk JPFA hari ini closing 16.15 ya dengan persentase plus 0,62%.
Dan ya sudah saya bahas juga untuk JPFA, Happy John untuk kita. Dan untuk JPFA, supportnya di 1560, sementara masih sideways daily dulu. Kalau memang JPFA membuat rejection di area resistance 1620, ada potensi untuk lanjut turun langsung ke 1560. Tapi kalau saya lihat di sini momentumnya cukup oke, seharusnya JPFA masih bisa lanjut naik lagi. Setidaknya targetnya di sini ya, di 1670. Ya ini target dari JPFA. Epicon untuk kita semua yang di grup MC saham kita sudah cuan ya kurang lebih 10% ya di JPFA. Ya, kalau teman-teman mau bergabung di grup premium bisa langsung kontak ke admin kita. Link Telegram sudah disediakan di kolom deskripsi di bawah. Next, di sini ada saham BRPT. BRPT hari ini closing masih 875, ini harganya nggak mau turun ya. Sementara waktu kita menunggu harganya turun nih. Harganya turun di 805 hingga 840, kita entry bisa ya untuk BRPT. Sementara waktu BRPT kita masih tunggu dulu, memang sedikit lama ya untuk BRPT, kita sudah nunggu kurang lebih 2 minggu, 2 pekan. Ya memang harganya masih belum bisa menyentuh area atau target beli kita. Untuk resistance-nya di 910. Ini target TP kedua di 990, sementara masih bisa ditunggu dulu, bisa wait and see. Kita next di sini ada saham MPPA. MPPA hari ini closing 424 ya. Dan kalau saya lihat di sini ya selama gini ya, teman-teman ya. Bisa diperhatikan. Selama MPPA closing-nya masih bisa bertahan di atas 404, ini nggak ada masalah. Ya, kalau dia masih bisa closing di 404 itu nggak ada masalah, karena masih ada harapan untuk lanjut naik lagi ya, dan nggak terjadinya swing high valid seperti itu. Ya kita pantau dulu untuk MPPA, kalau dia masih bisa bertahan di atas 404 ya di hold, target TP-nya 456 hingga 478. Nggak usah khawatir, kata kuncinya di 404 ya untuk perdagangan hari ini. Kita next di sini ada saham Baik. Baik, hari ini auto dicek atas lagi ya. Kemarin juga sudah saya bahas di YouTube saya. Kita coba cek dulu dari Proxum. Baik ya. Nih, Baik. Hari ini yang aku ada CC, Alkitan XC. Distribusi ada HD, PD, dan HI. Rata-ratanya XC 273, LG 274, XC 273 ya. Dan CC tadi 273 juga. Ya, untuk Baik mungkin sudah jelas, karena juga baru IPO, nggak seberapa lengkap ya datanya. Next, di sini ada saham MEDC. MEDC closing 610 hari ini ya. Dan kalau saya lihat sudah adanya swing low valid ya. Di sini sudah adanya swing low valid. Oke, ya. Dan di mana targetnya? Kita coba tentukan di sini. Targetnya sih masih di 655 ya, atau 650 itu target dari MEDC. So far kalau teman-teman yang mau beli atau yang mau take profit nanti bisa di 655. Tapi kalau mau beli sih saya sarankan, memang ini makan waktu ya. Ini memang makan waktu untuk MEDC. Kalau mau beli saat di momen yang pas dengan waktu yang tepat, ya nanti beli di tren lainnya. Karena ya kalau mau beli sih sekarang ya nggak ada masalah, karena kan saya melihat dari gambaran besarnya. Untuk MEDC gini ya. Untuk MEDC ini memang ada potensi untuk lanjut naik ke 655 ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas 600 sih boleh di hold, nggak ada masalah. Ya supportnya di 555, resistennya di 655. Next di sini ada saham SAMI. SAMI hari ini ditutup menguat lagi ya, dan SAMI juga sudah membuat higher low secara rutin. Apakah ini pertanda bagus untuk SAMI? We'll see. Oke ya. Ntar kita coba gambarkan dulu. Bentar. Oke. Bentar. Kita coba gambarkan trennya ya. Sini. Oke. Ini mungkin keadaannya bisa jadi mengerucut ya. Bisa jadi mengerucut, tapi kalau itu hanya gambaran saja, hanya gambaran sekilas.
Tapi kalau kita coba cek dari Fibonacci, ini sudah ketemu langsung support dan resisten akuratnya. Untuk SAME ya, ini selama dia masih bisa bertahan, kalau closingnya masih bisa bertahan di atas 386 ya, itu ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 404. Tapi berhubung hari ini rejection di 384, ya selama dia masih bisa bertahan di atas 366 ya nggak ada masalah, boleh di hold saja, nggak ada masalah. Untuk SAME bisa dipantau ya, target TP-nya di 404, selanjutnya juga bisa langsung di 464. Untuk area supportnya di 366 yang mau beli bisa di sini, atau 344 juga bisa. Untuk SAME demikian ya. Kalau kata-kata saya sulit dimengerti bisa di replay ulang ya. Mungkin segitu untuk SAME. Kita next, di sini ada saham auto. Untuk auto closing price 1080 dengan persentase plus 0,47%. Dan untuk auto sendiri area supportnya di 1000 hingga 1030 ini area support atau demand areanya ya, karena sempat terjadinya sideways di sini. Untuk area resistennya di 1105, kalau secara momentum ini cukup oke untuk auto karena juga sudah membuat higher low cukup rutin. Ya tunggu saja nanti yang mau TP bisa di 1105 dan selanjutnya di 1150. Oke ya. Next di sini ada saham MTTL. MTTL closing price 690 dengan persentase min 1,43%. Wah, ini cukup menarik ya untuk MTTL. Mungkin bisa kita masukkan ke dalam watchlist juga. Nih, ya menarik ini. MTTL nggak apa-apa sih. Kalau yang mau hold sih nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nanti tunggu saja target take profit-nya di sekitaran area 725 hingga 760 ya. Ini area take profit dari MTTL. Jadi di hold saja nggak ada masalah ya untuk MTTL ya, karena stokastik juga cukup oke. Oke, mungkin sekian untuk MTTL. Di hold saja nggak ada masalah. Kurang lebih secara persentase sih masih 5%, 8% ya. Masih oke. Next, di sini ada saham Antam. Oke, untuk Antam hari ini naik cukup menguat dengan persentase 8%, meskipun hari ini naiknya 8%, namun stokastiknya masih oke, masih nggak terlalu mendekati area overbought ya, seperti itu. Kalau kita lihat secara weekly chart, memang mengarahnya lebih turun ya, arahnya itu kan turun weekly chart. Jadi ya dilihat saja untuk Antam masih bisa dipantau, tapi kalau kita lihat dulu secara broker summary ya, nih saya tunjukkan karena ya tadi sempat saya pantau juga untuk Antam ini. Wait. Kita coba cek Antam perdagangan bulan ini ya. Nih, AK masih punya rata-rata harga itu di 2.645. KC juga masih punya barang di 2516, ZP juga masih punya barang 2570. Distribusi ada YU, PD, dan SQ, rata-ratanya bisa diperhatikan sendiri. Dan untuk Antam, kalau saya lihat sih masih berpeluang untuk lanjut naik lagi, karena masih ada orang nih yang average-nya di atas. Untuk area supportnya di 2440, resisten di 2640. Yang mau TP sih bisa di sini ya, masih oke. Kalau kita hitung secara persentase, oke ya, ini masih oke 3% kok ya. Untuk Antam demikian. Kita next, di sini ada saham SRTG. SRTG hari ini closing ya 3%, 2820, sementara juga masih sideways dulu. Ya selama dia nggak berhasil break area resistance ya masih sideways ya kalau saya bilang. Untuk area supportnya di 2700 hingga 2750. Mungkin kalau teman-teman juga yang di grup MC saham nanti yang mau averaging down bisa langsung sekalian di sini, nanti bisa sekalian langsung di kotak ungu ini ya, atau di main areanya nanti akan saya bantu buatkan signal ya. Untuk area resistennya di 2840 hingga 2910 untuk SRTG, sementara masih konsolidasi dulu. Jadi yang sudah punya barang mungkin mau average down ya nanti bisa di kotak ungu, nanti bisa jual di resistance juga seperti itu. Tapi yang jelas untuk SRTG ini masih dalam strong uptrend. Ya memang ada fase sideways bentar ya kalau saya bilang. Ya kita pantau dulu lah untuk SRTG ini ya. Jelas ya, dia masih bisa bertahan di atas sama 90 juga. Kita next, di sini ada saham BBTN. Oke, untuk BBTN juga sementara masih sideways, ini juga cukup oke ya kalau mau dimasukkan ke dalam list.
yang suka sideways nih bisa dipantau. Nanti ya untuk BPTN teman-teman tunggu saja ketika harganya di sekitaran 1660 hingga 1700 ya ini baru bisa entry. The lower you price you get, it's better ya untuk BPTN. Jadi ya dipantau saja untuk BPTN, kalau bisa sih beli di area demand ya. Dengan menunggu stokastik momentum ini cukup oke, baru bisa take profit nanti di 1790 hingga 1840. Secara persentase untuk BPTN ya 10% sudah dapat. Untuk BPTN mungkin sekian dulu ya. Cukup oke sih. Kita next di sini ada saham nasi. Nasi closing price 322 dengan persentase 0,0%. Untuk area supportnya nasi ini di harga 292 hingga 310. Yaitu merupakan area demand dari nasi karena juga baru IPO ya, teknikalnya nggak seberapa ya. Tapi ya kita coba saja untuk nasi demand areanya 292 hingga 310 ya, untuk resistnya di 356. Ya sementara masih daily sideways dulu ya, masih belum ada kepastian, tapi ingat kalau ini sudah di break bisa di stop loss. Kita next di sini ada Samari. Mari closing price hari ini 302, persentase plus 6,34%. Ya untuk Mari sementara masih bearish ya. Ini untuk Mari masih bearish, saya no recommend juga sih sebenarnya untuk Mari ini ya. Ini ya juga sempat ini ya teman-teman ya. Sempat juga reject di 280 hingga 290, ini merupakan area demand-nya yang sudah saya buatkan, tepat sekali reject terjadinya sideways. Untuk resisten terdekatnya dari Mari di area sini ya 306, jadi yang mau TP ya bisa sih di 306, tapi kalau ini berhasil di break ya akan lanjut naik lagi ke 324. Kita next di sini ada saham Bima. Bima hari ini closing 214 dengan persentase plus 0,94%. Ya sementara waktu Bima masih di sana-sana saja kalau saya bilang. Secara teknikal ya nggak seberapa efisien, belum adanya swing high, swing low ya seperti itu. Ini masih dalam mother candle-nya atau inside bar. Untuk area support dari Bima di 204, untuk resistennya di 248. Ya ditunggu saja untuk Bima apakah dia break support atau break resisten. Kalau break resisten ya teman-teman bisa beli atau take profit. Yang mau stop loss, persiapan stop loss, tunggu nanti dia break 204 closing price-nya baru bisa di stop loss. Kita next di sini ada saham Kapik. Kapik hari ini closing 108, persentase plus 0,93%. Sementara juga Kapik area supportnya di 102, resistennya di 117. Ya secara daily ya ini masih sideways ya untuk Kapik nih. Sorry, saya menemukan suatu pattern ya di sini. Ini ada ascending triangle yang dimana ada potensi untuk terjadinya bullish. Nih, ya. Kalau memang nanti closing Kapik berhasil break 111, ini ada potensi untuk lanjut naik lagi. Targetnya di mana? Targetnya di 120 ya. Ya, kalau saya rasa Kapik sudah cukup jelas ya. Ini ada ascending triangle, kalau di break 111 akan lanjut naik lagi ke 120. Kita next di sini ada saham IPPE. IPPE closing hari ini 460, persentase min 3,36%, sudah adanya swing low ya di sana kalau saya lihat. Ya kita coba cari Fibonacci saja untuk area support dari IPPE di 436 ya, supportnya di 436, untuk resistennya di 478. Kalau memang nanti IPPE berhasil close-nya di atas 478 atau 480, IPPE berpotensi untuk lanjut naik langsung ke 514 hingga 548, dan ini merupakan area take profit teman-teman, bisa digunakan ya. So far IPPE ada potensi untuk lanjut naik lagi, di hold saja nggak ada masalah meskipun hari ini terkoreksi. Kita next di sini ada saham Alpin. Alpin hari ini closing 430 dengan persentase min 0,46%. Untuk Alpin ya saya lihat ini area supportnya sih di sini ya 390.
Ini secara teknikal nggak seberapa suka saya, jadi juga nggak seberapa efisien gitu ya untuk Kelvin. Tapi kalau mau dilihat secara daily chart, ya it's okay sih. Ini ada area support di 410, resistennya di 456. Ya, jelas ya untuk Kelvin. Ini masih sideways dulu, mungkin nanti akan reject di 410, lalu naik lagi ke 456, ya main-main di sana saja untuk Kelvin. Kita next di sini ada saham Pegas. Pegas hari ini closing 1380 dengan persentase plus 1,10%. Ini sebenarnya cukup menarik ya. Untuk Pegas ini menarik kalau bagi saya ya. Tuh, ya saya tunggu nanti di kotak ungu 1280 hingga 1340 masuk nanti. Ya, jadi untuk Pegas ini cukup oke. Kalau dia reject di sini double bottom, resistennya 1445 dan resisten kedua di 1580. Saya rasa untuk Pegas sudah cukup jelas. Kita next di sini ada saham FPNI. FPNI ya masih sideways dulu ya teman-teman ya. FPNI masih sideways, area supportnya di 402, resistennya di 468. Yang suka main sideways bisa coba. Bisa dicoba, monggo. Untuk FPNI, area supportnya di 414. Ini support terdekat ya, 414, tapi nunggu momentum saja lebih oke sih kalau bagi saya ya. Menurut saya lebih oke kalau teman-teman bisa tahu kapan momentumnya. Untuk FPNI supportnya di 402 hingga 414, yang mau beli di sini juga boleh. Untuk resistennya di 468. Ya, jelas ya untuk FPNI. Sementara masih sideways, kita next di sini ada saham Indi. Indi hari ini closing 5% ya, persentase 227, persentasenya 5% di harga 2270. Sementara waktu untuk Indi berhasil membuat swing low valid ya seperti itu. Untuk area supportnya tetap di 2140, tapi untuk support terdekatnya sementara berada di 2250 dan untuk resistennya di 2330. Kalau saya lihat ini masih ada peluang untuk lanjut naik lagi ke 2330 dan berpotensi kalau memang ini ditembus ya maka ada potensi untuk lanjut naik lagi ya untuk Indi. Targetnya sih di 2500. Jelas ya untuk Indi, masih oke sih kalau mau di hold karena stokasinya juga masih kuat. Kita langsung next, di sini ada saham kayu. Tuh untuk kayu ya, ini closingnya di 50 terus. Gini ya, kalau seperti ini kan gimana juga kalau saya mau ngebantu. Mungkin hanya saya bisa jelaskan saja. Ya, kalau mau ngebantu sih nggak bisa karena saya bukan market maker. Oke ya, jelas ya. Untuk kayu kita coba cek dari broker summary dulu. Ya, perhatikan ini kecil-kecil, jadi belum adanya akumulasi secara besar-besaran. Dan kemarin tanggal 21 Maret itu harusnya teman-teman bisa exit ya kalau sudah kesangkut. Tapi kalau teman-teman baru beli pada tanggal itu dan melihat peluangnya sudah closingnya di harga 50, ya teman-teman masuk tapi nggak mau stop loss, ya gini jadinya. Ini saya nggak tahu sampai kapan harganya bisa naik ya untuk kayu. Mungkin segitu dulu untuk kayu. Kita next, di sini ada saham mesin. Mesin hari ini closing di 5.850 ya, persentasenya sorry bentar, saya melihat pattern di sini, continuation pattern. Oh ya, ada pattern di sini. Perhatikan kurang lebih ini continuation bullish pattern ya, seperti itu. Untuk mesin boleh di hold saja, nggak ada masalah selama dia masih bisa bertahan di atas 5.500, boleh di hold erat-erat, target take profit bisa ditentukan sendiri. Kita next, di sini ada saham MTEK. Untuk MTEK hari ini closing 2270 dengan persentase plus 0,89%. Untuk MTEK ya area supportnya di 2160 hingga 2210 ya, untuk resistennya di 2320. Kalau memang nanti 2320 ini di break ya akan lanjut naik lagi ke 2450 hingga 2480. Mungkin untuk MTEK segitu dulu, masih ada potensi untuk lanjut naik lagi. Stokastik juga sudah mulai golden crossing, di hold erat-erat nggak ada masalah. Yang mau beli nanti bisa di kotak ungu. Kita next, di sini ada saham Arto. Arto hari ini closing price 15.075, persentase min 2,09%. Sementara juga Arto kalau saya lihat, sebentar ya.
Sementara auto kalau saya lihat masih sideways ya teman-teman ya. Ini sideways-nya di harga 15.000 hingga 16.000. Tapi ingat kalau memang ini sedikit rawan karena meskipun dia posisinya di 15.000, tapi stokastiknya masih ada potensi untuk turun lagi. Ya kalau saya lihat ada potensi untuk lanjut turun lagi ya di Arto ini. Target turunnya atau target koreksinya di harga 14 ribuan untuk Arto. Jadi perlu sedikit berhati-hati untuk Arto ya, karena ada potensi untuk lanjut koreksi lagi. Mungkin untuk Arto segitu dulu. Ya, segitu dulu ya untuk Arto. Good luck for tomorrow. Kita next di sini ada saham Buka. Buka hari ini closing 310 dengan persentase plus 8,39%. Ya nggak seberapa oke ya kalau kita lihat chartnya ya seperti itu. Tapi kita coba cek dulu dari broker summary. Ya ini sempat reject di 254 ya. Sempat reject ini cukup oke. Targetnya di 354 untuk Buka. 354 atau 350 itu target cukup jauhnya. Target terkatnya ya di sini ya. Kita buatkan area saja untuk Buka. Untuk Buka ya di hold saja nggak ada masalah. Targetnya di 336 hingga 350 ya untuk Buka ini boleh di hold sih, nggak ada masalah. Ya selama dia masih bisa bertahan di atas 300 ya boleh di hold, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah di break 300-nya malah harganya kembali lagi di bawah 300 itu boleh bisa dilepas. Mungkin sekian dahulu untuk Buka dan sekian dahulu untuk pembahasan kali ini. Semoga saja bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk share, komen, dan like untuk bantu channel ini untuk berkembang. Oke ya, saya Mercang, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.